Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, kembali lagi di Media Aparatur. Di kesempatan ini saya akan berbagi informasi mengenai periode jadwal yang dimana tanggal 26 sampai 1 Desember itu periode saatnya mengecek lokasi ujian dan waktunya ya. Jadi secara bertahap, secara berkala di halaman SSCASN Bapak Ibu, khususnya untuk yang P3K periode pertama ini sudah muncul lokasi tempatnya ya. Jadi kalau sebelumnya Bapak Ibu itu mungkin baru BKN gitu ya, BKN Jawa Barat atau BKN Jawa Tengah. Namun yang update terbaru ini saya cek ternyata dari salah satu akun guru sudah muncul lokasi atau tempat ujian P3K-nya. Nah, untuk mengeceknya Bapak Ibu silakan masuk ke SSCASN. Bapak Ibu itu masuk ke BKN provinsi apa ya. Itu misalnya Bapak Ibu lokasi tesnya di BKN Jawa Barat. Nah, di sini salah satu guru sudah muncul di Gedung Serbaguna Maduma Bandung 1. Artinya di sini untuk lokasi tes ini sudah ditentukan lokasinya ya atau tempatnya itu di Gedung Serbaguna. Nah, nanti Bapak Ibu sebagai persiapan silakan Bapak Ibu browsing di Google Map atau misalnya di pencarian Google bagaimana kondisi tempatnya, misalnya untuk perkiraan jarak rumah Bapak Ibu dengan lokasi tes berapa. Jadi ini sebagai perkiraan agar Bapak Ibu itu ketika di hari H ya di tes itu sudah ada persiapan atau manajemen waktunya ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu itu ketika sudah muncul lokasi tes tempatnya ya, jadi jangan terlalu cuek ya. Usahakan Bapak Ibu itu mengukur berapa jarak yang harus ditempuh, berapa menit, dan nantinya Bapak Ibu berangkat dari rumah menggunakan apa. Jadi ini perkiraan, jangan sampai Bapak Ibu, ini pengalaman temen ya, pengalaman yang ketika waktu CPNS saya mengantar istri, itu ada peserta yang kebetulan dia belum telat Bapak Ibu, masih sekitar 20 menit 20 menitan itu belum mulai, akan mulai ya tesnya. Tapi dari peserta itu tidak boleh masuk oleh panitia karena alasannya sudah telat. Jadi persiapkan minimal 1 jam setelah sebelum ya, 1 jam sebelum pelaksanaan tes Bapak Ibu sudah standby, karena nanti ada checkpoint, ada persiapan semacam kayak briefing dan lain sebagainya. Nantinya ada cek kelengkapan administrasi dan lain-lain. Jadi itu sebagai persiapan. Jadi minimal 1 jam Bapak Ibu harus standby. Ini pengalaman ya, pengalaman pribadi. Nah, ketika Bapak Ibu sudah tahu manajemen waktunya dan tempatnya udah tahu di mana gedungnya gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu ini kan belum muncul nih waktunya, sesi berapa, jam berapa. Nah, nanti Bapak Ibu cek berkala sampai tanggal 1 ya, 1 Desember. Karena nanti untuk sesi dan waktunya itu menyusul ya Bapak Ibu. Namun untuk informasi kali ini hanya tempat yang bisa saya sampaikan karena di sini baru update tempatnya saja. Nah, terus Bapak Ibu jangan lupa Bapak Ibu, syarat wajib untuk bisa masuk ke lokasi tes, karena kan ada checkpoint nih, Bapak Ibu harus membawa bukti peserta ya atau kartu peserta yang ada di halaman SSCASN. Nah, nanti cetaknya itu setelah Bapak Ibu mendapatkan kartu peserta. Nanti kan ada lokasi tes atau tempat ya, terus ada waktu, ada sesi, ada jam, nanti komplit di situ. Nah, nanti Bapak Ibu scroll ke bawah. Di sini ada cetak kartu informasi akun dan cetak kartu pendaftaran CASN.
kalau pengalaman kemarin mendaftarkan CPNS ya, dari teman dan istri juga kebetulan daftar, yang kebetulan saya yang mendaftarkan. Jadi cetak kartu informasi akun ini ketika Bapak Ibu registrasi pertama. Nah, untuk cetak kartu pendaftaran CASN, nanti di situ Bapak Ibu akan muncul tempat dan waktunya. Kalau belum muncul, jangan buru-buru di-download dan jangan di-print ya. Kalau tunggu saja kalau waktunya sudah muncul, lokasi waktu dan tempatnya. Nanti ketika sudah muncul silakan Bapak Ibu print. Kalau bisa cetaknya itu jangan satu lembar Bapak Ibu. Khawatirnya di jalan misalnya kena basah atau robek. Sebagai antisipasi minimal Bapak Ibu cetak 2 kartu ya. Itu pun harus dikasih plastik. Khawatirnya kena air atau kena noda ya. Ini nanti khawatirnya bisa mempengaruhi syarat atau ketika checkpoint tadi ya di lokasi tes. Jadi usahakan minimal 2. Ini memang sepele ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu terlalu mengabaikan, ini bisa jadi Bapak Ibu gagal di tesnya gitu. Jadi bukan karena syarat untuk masuk tes, tapi ini sebagai bentuk bahwa Bapak Ibu itu salah satu peserta gitu. Karena ini nanti ada checkpoint Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu itu misalnya sudah sudah mencetak kartu, terus tidak ada masalah, nanti akan dicocokkan dengan KTP Bapak Ibu. Dengan KTP nanti panitia itu nanti mencocokkan antara kartu peserta ya, kemudian dengan KTP. Biasanya yang dicocokkan itu nomor induk kependudukan. Nah, selain pencocokan tadi oleh panitia, biasanya panitia akan menanyakan Bapak Ibu. Menanyakan tanggal lahir berapa, tanggal lahir, bulan, tahun, kemudian formasi yang diambil, dan ada beberapa pertanyaan ya untuk memverifikasi dan validasi data Bapak Ibu ketika mau masuk di lokasi tes. Jadi usahakan KTP-nya juga jangan KTP fotokopi, harus asli. Dan ketika Bapak Ibu masuk jangan ada logam, misalnya uang, receh gitu ya. Kemudian terus kemudian sabuk ya. Itu kalau sabuk logam pasti, pokoknya jenis sabuk itu biasanya dilepas. Jadi usahakan untuk kenyamanan Bapak Ibu pakaiannya atau celananya harus sesuai, harus pas ya. Ini memang dasar dan sepele ya kalau menurut saya, tapi ketika di lokasi tes itu banyak pengalaman pribadi kemarin ya, itu banyak yang ada yang baru nyari nyari celana, kemudian celananya kedodoran diikat sama tali ya. Pokoknya banyak hal yang menurut saya sepele tapi kok penting gitu, harus diperhatikan. Dan ini saya share Bapak Ibu agar nanti ketika Bapak Ibu tes P3K tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi ya. Jadi sebagai bahan persiapan aja. Mungkin itu saja informasinya, semoga bermanfaat ya. Terima kasih yang sudah subscribe untuk mendukung channel ini. Nantikan informasi-informasi berikutnya, insya Allah lebih bermanfaat ya untuk Bapak Ibu. Silahkan share jika ya video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.